Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang keadaan memaksa atau force majeure dalam perjanjian. Terdapat beberapa bagian penting yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian dan landasan hukum, syarat-syarat, dan bentuk-bentuk terkait dengan keadaan memaksa atau force majeure dalam perjanjian. Dimulai dari yang pertama, pengertian dan landasan hukum. Keadaan memaksa atau force majeure merupakan suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian, di mana terjadi situasi yang menghalangi debitur dalam memenuhi prestasinya. Sementara menurut para ahli, terdapat beberapa pengertian yang diuraikan oleh para ahli dalam konteks force majeure ini. Kita melihat ada pendapat dari Profesor Subekti, Abdul Qadir Muhammad, dan Mokhtar Kusumaatmadja. Dari yang pertama, Subekti, beliau mengatakan force majeure adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Jadi force majeure titik berat pengertian oleh Profesor Subekti adalah penekanannya adalah pada alasan untuk pembebasan kewajiban membayar ganti rugi. Jadi adanya alasan untuk pembebasan kewajiban membayar ganti rugi. Yang kedua, menurut Abdul Qadir Muhammad, force majeure adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak terduga, yang mana debitur tidak dapat menduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Nah, bila kita cermati apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Muhammad, maka force majeure ini lebih kepada satu kondisi tidak dapat dipenuhinya prestasi yang berkaitan dengan adanya peristiwa di mana peristiwa tersebut tidak dapat diduga pada saat awal membuat perikatan. Nah, yang berikutnya menurut Mokhtar Kusumaatmadja, menurut beliau force majeure atau vis maior dapat diterima sebagai suatu alasan untuk tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilangnya atau lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian. Di sini kita cermati bahwa menurut Mokhtar Kusumaatmadja, hal yang paling penting dalam force majeure ialah adanya alasan. Alasan itu merujuk pada kondisi berikutnya, yaitu tidak dapat dipenuhinya pelaksanaan perjanjian karena dikatakan objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian itu telah hilang atau lenyap. Demikian menurut para ahli terkait dengan pengertian force majeure. Yang berikutnya kita melihat force majeure ketika dirujukan dalam KUH Perdata, ada sejumlah pasal yang kiranya dapat dijadikan dasar, yaitu dalam pasal 1244, 1245, 1545, 1553, 1444, 1445, dan 1460 dari KUH Perdata. Contoh uraian pasalnya misalnya pasal 1244 KUH Perdata, di situ dikatakan debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga yang tak dapat dipertanggungan kepadanya. Pasal 1245 KUH Perdata, tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang baginya. Sementara pasal 1545 KUH Perdata, jika barang tertentu yang telah dijanjikan untuk ditukar musnah di luar kesalahan pemiliknya, maka persetujuan dianggap gugur dan pihak yang telah memenuhi persetujuan dapat menuntut kembali barang yang telah ia berikan dalam tukar-menukar.
Misalnya ada contoh juga dalam pasal 1553 KUH Perdata. Di situ disebutkan jika barang yang disewakan musnah sama sekali dalam masa sewa karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum. Jika barang yang bersangkutan hanya sebagian musnah, maka penyewa dapat memilih menurut keadaan akan meminta pengurangan harga sewa atau akan meminta pembatalan persetujuan sewa. Tetapi dalam kedua hal itu ia tidak berhak atas ganti rugi. Di luar daripada itu ada pasal-pasal lainnya yang disebutkan di sini, yaitu pasal 1444, 1445 dan 1460. Juga sebagai dasar daripada force majeure di dalam KUH Perdata. Nah, contoh penyebab force majeure kita ketika kita cermati dapat dirujukan misalnya force majeure karena keadaan alam, misalnya banjir, longsor, gempa bumi, dan sebagainya. Juga vermak atau force majeure dalam keadaan darurat, misalnya peperangan, blokade, pemogokan, epidemi, terorisme, ledakan, dan seterusnya. Misalnya karena kebijakan, jadi force majeure, vermak karena kebijakan atau peraturan pemerintah, yaitu keadaan memaksa yang disebabkan oleh suatu keadaan di mana terjadi perubahan kebijakan pemerintah atau hapus atau dikeluarkannya kebijakan yang baru yang berdampak pada kegiatan yang sedang berlangsung. Misalnya terbitnya suatu peraturan pemerintah yang menyebabkan satu objek perjanjian atau perikatan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Terkait dengan syarat-syarat, maka untuk dapat disebut force majeure harus terpenuhi syarat-syarat yang misalnya diuraikan oleh Purwahid Patrick, yaitu harus ada halangan untuk memenuhi kewajibannya. Yang kedua, halangan tersebut terjadi bukan karena kesalahan debitur. Yang ketiga, tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko debitur. Yang kedua, dari subjekti keadaan itu sendiri di luar kekuasaan si berutang dan memaksa. Keadaan tersebut harus keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat. Setidaknya resiko tidak dipikul oleh si berutang. Nah, dengan adanya syarat-syarat ini kita dapat memahami bahwa tidak dengan mudah seseorang itu dapat terbebas dari pemenuhan kewajibannya karena alasan force majeure. Jadi harus untuk dapat dikatakan suatu kondisi itu sebagai force majeure, maka harus memenuhi syarat-syarat yang paling tidak dirujukan pada apa yang dikemukakan oleh Purwahid Patrick ataupun yang dikemukakan oleh Profesor Spekti. Nah, bentuk-bentuk. Terdapat dua bentuk sebagai contoh di sini, yaitu force majeure permanen jika sama sekali sampai kapanpun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidak dapat dilakukan lagi. Contoh barang yang jadi objek dari kontrak tersebut musnah di luar kesalahan debitur. Yang berikutnya, force majeure temporer jika terhadap pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak dapat dilakukan untuk sementara waktu. Contoh karena adanya suatu peristiwa tertentu. Nah, demikianlah kita sudah menguraikan, membahas tentang keadaan memaksa atau force majeure dalam perjanjian. Semoga uraian ini dapat bermanfaat.